أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا. Acara selanjutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Azwar Makmur SAG MHI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang di belakang ibu-ibu kuek suara. Cuma kanan kiri papa agak lama tu. Ulang lihat empaknya. Burung balam tabangnya tinggi, inggoknya di padi rabah. Sambutlah salam dari kami, tanda kita saakidah. Nah, dua pantun sairiang, sekaji duduk, makanan kabau keduanya. Tak kaji usat segang duduk, ada protokol maimbau pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman. Kita langsung melihat Bapak Ibu ni tenang semua. Alhamdulillah. Paling-paling batuknya. Tapi lain tak batuk corona kan begitu. Sebab batuk dek durian. Sebab bapak tu sampai menggigi akan dingin dek durian. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa pagi yang penuh berkah di pagi minggu ini yang hamba muliakan orang-orang tua, bapak-bapak dan jalur bapak dan jalur mama dan jalur datuk dan udah hamba yang hamba muliakan. Kemudian nang kawan sama godang. Tapi dan celik-celik je kan dah nampak dah. Kantina sama sekolah. Si Tias, Allah bola Tias. Si Ab di Seraso. Almen koncorek mana? Kami je Almen kadang mimpi-mimpi kalau nak bersobok itu ganti. Ya. Jadi alhamdulillah yang kita muliakan ibu-ibu kita, ama-ama ibu kandung kita, mama, matu, maite, biai. Kemudian yang kita sayangi adik-adik, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah pada waktu yang mulia, yaitu solat subuh, waktu fajar. Ya, yang bisa solat sunat fajar tadi itu lebih baik dari dunia dan isinya. Apa isi dunia ini? Ya, harta dan segala bentuk-bentuknya. Lebih mulia solat kita 2 rakaat tadi. Solat sunat fajar sekaligus solat fajar disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Alhamdulillah. Kemudian kita juga berada pada tempat yang paling mulia, yaitu masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada majlis yang paling mulia, itu majlis ilmu. Majlis paling mulia itu majlis ilmu dan majlis zikir. Malaikat keliling bumi tiap waktu berkumpul di 2 majlis.
majelis ilmu dan majelis zikir. Mari kita imbangi hidup kita dengan 2 majelis ilmu dan majelis zikir. Tapi malaikat lebih lama di majelis ilmu, kata Nabi, karena ilmu itu berkembang terus, pembahasannya berganti-ganti sampai ke ustaz lah pembahasan ke-8. Berarti lah 7 pembahasan. Jadi untung pula pengajian kita tidak berubah menjadi daring. Apa tu daring? Dalam jaringan jarak jauh saja. Ustaz di Padang saya tidak boleh pulang, tapi alhamdulillah saya boleh. Ya. Alhamdulillah Ustaz memang bersyukur karena baru pulang umrah 17 hari yang lalu, membawa jamaah 20 orang, dan itu rombongan terakhir yang di Padang yang dibolehkan. Karena 23 kita berangkat, 27 dilarang. Kemudian tanggal 4 tawaf wada, tanggal 5 dilarang tawaf di pelataran Ka'bah. Tiba di Padang didata namanya DPO, daftar pengawasan orang. Alhamdulillah selamat. Karena sudah lewat dari 14 hari diawasi. Ya. Tapi Bapak Ibu yakinlah, makanya di sini ada alhamdulillah Ustadz tulis 2 hadis Rasulullah yang berisi doa supaya kita diberikan oleh Allah keselamatan dari kemudaratan. 2 doa 3 kali dibaca pagi 3 sore seperti makan ubek loh. Insyaallah kita terhindar diri kita, keluarga kita, kampung kita dari berbagai makhluk-makhluk yang jahat. Ya. Yang kita takutkan bukan yang besar tapi yang kecil. Ya. Karena Allah Ta'ala memang menggambarkan juga makhluk kecil dalam Al-Quran. Semuanya sudah lengkap. Bacalah surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat umpama seperti lalat atau yang lebih kecil dari lalat, yaitu kuman, virus. Ya. Kalau orang-orang yang beriman tahu itu kebenaran dari Tuhan. Jadi virus-virus itu kebenaran dari Allah, menunjukkan keagungannya, bahwa untuk menguji manusia rasa takutnya, ujian pertama di 155 Al-Baqarah minal khauf, ternyata setengah penduduk dunia takut hari ini. Setengahnya berani. Kono berani-beraninya kau. Alhamdulillah. Banyak yang sesat dengan perumpamaan kecil itu. Banyak yang dapat petunjuk. Semoga kita yang dapat petunjuknya ni. Amin ya rabbal. Anak sasek-saseknya entah apa kini keadaannya. Entahlah bertutup pintu ke rumah ke mesin. Ya. Yang sesat itu orang fasik. Dengan perumpamaan ciptaan Allah yang kecil-kecil, seumpama lalat atau yang lebih kecil kuman virus itu, bisa manusia sesat, salah dalam menyikapi keagungan Allah pada penciptaannya, salah dalam caranya menghadapi ujian Allah lewat makhluk-makhluk kecil itu. Tapi makhluk kecil ini seperti lalat dan nyamuk, dia sangat hebat Bapak Ibu. Dia pakai shift itu. Nyamuk bagian siang, malam, lalat bagian siang. Kalau gitu lihat shiftnya. Ya, itu kajian lain karena itu Ustaz bukan itu. Marilah kita kembali sama-sama menenangkan hati dengan ingat Allah dan bersyukur kepada Allah. Dengan ini insyaallah kita tahan sabar, bersabar di rumah Allah. Karena di Al-Baqarah 152 Allah ingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fazkuruni azkurkum washkuruli wala
takfurun. Ingatlah padaku, aku ingat padamu, kata Allah. Bersyukurlah padaku, jangan ingkari aku. Orang yang bisa bersyukur yang ingat sama Allah. Kalau tidak ingat mana bisa bersyukur. Orang yang bisa berterima kasih ke ibu bapaknya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada warganya, kepada orang kampungnya, hanya yang ingat pada orang-orang yang disebutkan itu. Kalau tidak ingat lah mungkin bersyukur. Tidak mungkin. Maka ayat bersyukur sambil berzikir. Mari kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum berzikir, ayo berzikir agar hati kita tenang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu janji Allah surat Ar-Ra'du. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah, mengingat Allah itu yang menenangkan hati. Bisa dibuktikan Bapak Ibu, lama-lama kita berzikir, hati tenang, jiwa damai, ada semacam AC di dalam hati, dalam pikiran orang yang berzikir. Tapi kalau kita mengingat yang lain, di kanajo durian, siapa ambil jatuh ini kak, camel kan? Di kanajo enam pasangan tak di rumah mangal aja kini kan? Di kanajo anak di rantau di Jakarta kan? Kita kan juga adik bungsu di Jakarta kan? Lain nak kanainya dah, lain anda Malaysia payah keluar. Anda mengal. Kalau itu kita karena tidak bahagia, tidak tenang hati. Tapi kalau Allah yang kita ingat, hati menjadi tenang. Kalau dunia diingat, awak galau dan risau. Kalau Allah, insya Allah tenang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, marilah kita salawat kepada Rasulullah. Karena dengan salawat Rasul ini, insya Allah kita akan berjumpa dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Rasulullah cinta kita, kita cintai Rasulullah. Insya Allah, kalaupun tidak sempat ke Madinah, berziarah ke makam Rasul, duduk berdoa di raudhah atau salat, paling kurang banyaklah salawat. Karena kata Nabi ketika ditanya sahabat, ya Rasul, sampaikah salawat kami padamu kalau kamu sudah di alam kubur? Kata Nabi, sampai. Malaikat mengumpulkan salawat umatku, disampaikan kepadaku di dalam kuburku. Karena Nabi, jasad beliau yang berpisah dengan ruh. Manusia yang meninggal kan juga begitu, berpisah. Meninggal bukan habis, tapi perpisahan antara jasad dengan ruh. Kembali ke posisi masing. Jasad dari tanah kembali ke tanah, ruh kembali kepada Allah. Ruh tetap bisa menerima doa-doa, menerima kiriman-kiriman doa, terutama kiriman Al-Quran kita. Mari kita baca Al-Fatihah untuk orang yang telah mendahului kita, ayah ibu, nyinyek datuk, saudara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, semoga syukur kita kepada Allah meningkat
Terima kasih kita kepada orang yang berjasa semakin bertambah. Karena kita sekarang begini karena jasa. Pertama karena kasih sayang Allah. Yang kedua karena kasih sayang orang tua kita yang menyayang kita. Anishkurli wali walidaik, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ya, semoga kita anak-anak yang bersyukur kepada orang tua, sekaligus kita selalu bersyukur kepada Allah. Siapa nama adik kita, anak kita yang ngaji tadi? Ustaz, ada hadiah kain sarung ini. Kita kasih Farid hadiah kain sarung. Sinilah Farid. Tolong Pak. Kain sarung tuh, ya. Yang tuh pakai Iqra juz amma sekali. Itu ya. Iqra-nya saya ada tadi, Pak. Ayah. Ini Farid, alhamdulillah. Selamat ya. Semoga dengan Quran dapat hidayah terus dan murah rezekinya. Amin. Silakan duduk Anda. Karena memang kemarin kita Bapak Ibu di samping pulang kampung banyak ke Mentawai. Sudah lebih 20 kali ke Mentawai. Acuk cuma rasakan badai ombak laut Mentawai. 1,5 bulan kemarin kita ada panti asuhan di Sibir Utara namanya. Itu ada 40 anak-anak yatim piatu dan duafa. Itu dibantu beras 75 karung. Ada yang donaturnya. Kasihan mereka anak-anak kita di sana, karena kalau mereka pulang ke pedalaman Mentawai bercampur pula akidahnya balik, apalagi makan yang haram lagi. Makanya kita bantu sampai Ramadan itu bisa 750 kilo atau hampir 1 ton. Dibantu pula dengan pakaian 4 dus, dibantu pula dengan minyak makan ini 2 jerigen besar itu yang 28 kilo 1 dirigen. Itu alhamdulillah sudah yang kesekian di beberapa tempat. Bapak Ibu yang mau bertualang ke Mentawai, kita temani sampai ke pedalamannya, melihat orang membuat tato. Juga pernah kita masuk ke sana. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pengajian kita belum mulai nih. Ya, pengantar juga. Bapak Ibu, judul untuk kita ini Ustaz sedikit mengkopi cuma 40 rangkap. Dikira 40 jemaahnya, rupanya 400. Mungkin lebih ya. Dikopi lagi insyaallah. Judulnya yang kita sudah ada di WA group itu karakter kepemimpinan dalam Islam. Kenapa penting juga kita memikirkan kepemimpinan? Karena memang semua kita ini pemimpin. Paling kurang untuk diri kita ibarat kepemimpinan. Tangan kita pimpin, mata kita pimpin, hati kita pimpin agar bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu butuh kepemimpinan diri kita. Jadi kepemimpinan ini kewajiban masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Nabi. Setiap kamu pemimpin, setiap kamu bertanggung jawab terhadap kepemimpinan dirimu. Ya, Bapak Ibu, jadi kepemimpinan ini bukan hanya memimpin ini, memimpin itu, kepala ini, kepala itu, bukan kabau umum, itu kabau. Bukan kabit kasih segala saja. Kepemimpinan itu adalah pengendalian universal diri kita, baik mengurus diri kita, mengurus orang yang di bawah tanggung jawab kita. Sebab pasti kita punya kita punya mas'uliyah. Semua kita akan punya tanggung jawab. Summa latus alunna yauma izin anin na'im. Pasti sungguh kami akan minta tanggung jawab kepadamu dari berbagai nikmat. Agar mudah kita mempertanggungjawabkan nikmat itu, maka pimpinlah nikmat itu dengan kepemimpinan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. InsyaAllah
hisab kita ringan. Amin. Karena hisab itu lama Bapak Ibu. Kita sekarang pengajian sejam 2 jam, nanti dihisab saja 50.000 tahun. Leta lo, tagak 50.000 tahun. Duduk saja supaya kita boleh tagak. Sejam 2 jam saya Nabi Musa berdiri di Bukit Tursinina sudah pingsan ketika menghadap Allah. Karena Nabi Musa nekat, ya Allah ini Arab, saya mau melihatmu ya Allah. Kata Allah, tidak bisa wahai Musa. Engkau maha kecil, aku maha besar. Engkau lemah debu-debu di alam semesta. Kamu kecil dari gunung. Tapi saya nekat juga ya Allah, saya mau. Akhirnya Allah bertajalli ke gunung-gunung, hancurlah gunung-gunung Tursinina, maka pingsanlah Nabi Musa. Itu hanya sekejap. Apalagi kalau ribuan tahun kita harus berhadapan dengan Allah, belum lagi meniti sirat, di bawahnya api jahanam, titin siratul mustaqim tu bara gadangnya. Sama jo. Keceran gaya dulu rambut di bala tujuh. Kalau cuba membalah rambut dulu. Memacik rambut supaya boleh matola min plus lo kan. Enggak tapek lah. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, kepemimpinan ini itu ditunjukkan oleh Allah di alam semesta. Kenapa matahari tetap terbit di ufuk timur, tidak pindah-pindah ke utara ke selatan? Karena dia patuh kepada Allah. Cuma tidak patuh matahari, itu kacau jadwal kita. Kacau saya tabik matahari, kalau tabik jam 9 tu bila yang solat subuh lah. Kalau nak beralek lah diundang orang, maaf mataharinya tabik jam sampai sore itu bila boleh beralek. Alam ini teratur karena patuhnya kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah, patuh mensucikan Allah, apa yang di langit dan di bumi. Jadi alam ini patuh. Laut itu patuh. Lautan itu setiap hari 3 kali minta izin kepada Allah untuk naik ke darat, untuk tsunami itu, supaya mengambil orang-orang berdosa. Tapi manusia kan tidak takut. Nyonya tidak nampaknya takut. Laut segadang tu tidak takut. Ya, matahari itu kalau jatuh di kepala awak tu babaya tu mah. Panas matahari itu jutaan derajat di permukaannya, miliaran di dalam inti matahari. Tapi manusia biasa-biasa saja. Ikon tidak nampak pula yang takut kan begitu. Ya, kemudian lautan itu 70% menutupi bumi. Kalau Allah kehendaki tenggelam dalam sekejap bumi ini, direndahkan saja oleh Allah, dihilangkan putaran gravitasi, maka air laut semuanya akan naik ke darat. Tapi Allah minta, wahai laut tidak usah. Saya mau ya Allah setiap waktu untuk mengambil orang-orang berdosa di muka bumi. Laut itu punya kesadaran juga. Alam ini punya kesadaran. Kalau tidak akan patuh matahari, tidak akan berganti siang malam tanpa kesadarannya kepada keagungan kepemimpinan Rabb-nya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu, ulama juga mengingatkan baiknya dunia ini dengan 4 pilar. Qawamud dunya bi arba'. Dunia ini akan bagus dengan 4 macam. Pertama, bi adlil umara, dengan keadilan kepemimpinan. Yang kedua, bil ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Kemudian yang ketiga, bis saqa'i aghnia, dengan kemurahan orang-orang kaya. Yang keempat, bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang miskin. Jadi kampung kita kalau 4 unsur ini sejalan, ini kata Bapak akan dibentuk majelis-majelis musyawarah. Kalau 4 unsur ini ada, insya-Allah kokoh kampung kita. Bukit Sarangolang tak kegelodo ke tak? Pertama, pemimpin kita orang-orang adil. Yang kedua, ulama-ulama kita ulama-ulama soleh akhirat, bukan ulama dunia. Kemudian yang ketiga, nang kayo-kayo di negari aku dermawan-dermawan. Ya. Alhamdulillah kita lihat para dermawan itu begitu sehat-sehat, begitu bisa membantu kaum muslimin yang duafa, maka kuatlah masyarakat. Yang keempat, jangan remehkan doanya orang-orang miskin. Ya. Orang miskin pun kita, doa kita itu besar nilainya di hadapan Allah. Mungkin miskin di dunia akan kaya di akhirat.
Karena banyaknya doa kita. Barangkali kaya di dunia bisa miskin di akhirat karena kurangnya doa. Bapak Ibu, ini pentingnya pilar dunia ini, salah satu dengan mengertinya kepemimpinan kita. Kemudian menurut Imam Ghazali, ad-din wa sultan tu aman. Bisanya amannya agama kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang mengerti agama. Di keluarga, di rumah tangga, kalau ayah ibu mengerti agama, anak insya Allah akan beragama pula. Karena semua anak fitrah yang menyebabkan dia Muslim, Yahudi atau Nasrani adalah ibu bapaknya. Ya, kalau anak solat, kalau orang tua solat, insya Allah anaknya akan diajak solat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuk wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa. Bapak Ibu, perintah pokok untuk orang tua adalah menyuruh solat. Sehingga keluarga sakinah akan terwujud kalau solat ditegakkan. Itu kepemimpinan dalam keluarga kita. Jadi bagaimana syaratnya kepemimpinan dari yang terkecil? Kepemimpinan keluarga syaratnya paling kurang 2. Bapak Ibu, dalam surat Al-Qasas ayat 26, ketika Nabi Syuaib akan memilih menantu, siapa menantunya? Nabi Musa. Ada 2 syaratnya. Pertama al-qawiyul, yang kedua al-amin. Ya, ibu-ibu ada nak kabar menantu kau? Tu apa-apa? 2 syaratnya. Ada nak kabar laki bini kau? 2 syaratnya. Jangan laki orang, laki awak, babini orang, babini. Yang pertama al-qawiyu, orang yang memiliki ketahanan, kekuatan. Apa itu? Adalah kekuatan ekonominya, kekuatan iman, kekuatan fisiknya, kekuatan ilmunya. Jadi kalau ingin bisa memimpin di keluarga, miliki al-qawi. Nabi itu kuat di dalam ekonomi. Nabi menikah, Bapak Ibu, di usia berapa? 25 tahun. Itu bisa melamar Khadijah, maharnya 20 ekor unta. 20 kabau jawi. Lihat do nak bujang kini yang punya jawi 20 lah. Hanya seperangkat alat solat tentas yang membalian lah do mah. Tunai juga galak lo. Tabara bali ndak tahu lo mahar. Nabi kaya. Siapa bilang Nabi miskin itu salah. Nabi itu miskin setelah 40 tahun ke atas. Setelah beliau berdakwah tidak lagi berdagang. Tapi ketika berdagang, Nabi dengan Khadijah paling kaya di Mekah. Sehingga 3 tahun sahabat beliau yang menjamin makannya. Awak berapa tahun orang sekampung tak jamin makannya dak? Sekali makan subuh kau mungkin Nabi biti gitu. Nabi 3 tahun diboikot, diembargo oleh Abu Jahal CS, Abu Lahab, Bosawian, Abu Dapun dan seterusnya kan. Bisa 3 tahun Nabi memberi makan sahabat umat Islam. Barah kueknya ekonomi Nabi. Ya, beliau dikepung, beliau diisolasi seperti orang kini apa namanya lockdown apa namanya. Nabi sudah merasakannya. Bisa Nabi bertahan 3. Kalau kita tidak mencari-cari 3 bulan le kehidupan. Lebara karuang bareh di rumah kok. Lebara macuare kan. Kita tak punya persiapan seperti Nabi. Jadi kuat ekonomi, kuat fisik. Nabi itu pernah bertanding dengan ahli gulat kota Makkah. Nyajak Nabi dan Nabi masuk Islam. Indak wahai Nabi, wahai Muhammad, kalau kalah ambo bagulat, ambo masuk Islam. Lihat doa kita diajak berdakwah waktu itu ustaz kau. Pai kaman saji ada nang tagak kadang akalah namo bersilek dulu bercakap baru mundangan pengajian ustaz. Kan ada model itu doh. Nah Nabi sampai begitu. Ayolah kata Nabi, ayo kita bergulat. Akhirnya dia pertolongan Allah, dia kuat fisik Nabi, yo kalah bajatu. Akhirnya masuk begitu Nabi kuat fisik. Nabi itu berperang umur 53 tahun, tupai parang. Bahkan umur 55. Awak umur 55 wah kira-kira.
Letalok jo balari dia kudo leh. Balari di Bukit Seramalang. Nabi sangat kuat fisik. Maka jagalah kesehatan kita. Nabi itu sangat sehat. Ya, Bapak Ibu, kemudian dijaga pula kekuatan daripada wawasan ilmu. Itu yang penting untuk memimpin kita di rumah tangga. Bukan hanya suami yang memimpin, istri juga. Dalam hadis tadi, suami memimpin keluarga, sementara istri itu juga memimpin anak-anak. Karena untuk tarbiyah lebih kuat ibu-ibu karena kedekatan sama anak dalam jiwa. Kalau nafkah itu lebih berat bapak. Ibu-ibu nafkah, bapak-bapak nafkah, ibu-ibu khidmah. Bapak Ibu, kemudian untuk kepemimpinan di keluarga juga amanah. Jadilah kita yang dapat dipercaya. Ya. Bapak-bapak dipercaya ibu-ibu, suami dipercaya istri, atau sebaliknya anak bisa dipercaya oleh orang tua. Jadilah kita al-amin. Nabi gelar paling tingginya yang belum ada gelar orang sampai sekarang berani melekatkan adalah Al-Amin, orang yang dipercaya. Banyak galak kini macam-macam, tapi tidak berani digalai si Amin, si Al-Amin. Nabi dapat gelar itu. Jadi kalau kita ingin bisa memimpin dengan baik dalam rumah tangga, kita harus kuat, kita harus sehat ekonomi, sehat pemikiran, sehat fisik, sehat ilmu, sehat jiwa dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Al-Amin sehingga memiliki ketahanan yang luar biasa di dalam keluarga. Kalau Bapak Ibu kita sudah amanah dengan agama yang kuat, Nabi mengalami kemiskinan lebih parah dari kita. Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, menantu dan anak Nabi, lebih parah dari kita. Sampai 3 hari tidak punya yang akan dimakan. Tapi adakah mereka terjadi basyara? Tidak. Karena semuanya mereka memiliki kekuatan ketahanan jiwa. Nabi kalau pulang ke Aisyah, tiba di rumah, Aisyah, apa yang bisa kita makan hari ini? Kata Aisyah, lah 3 hari dah puan-puan tak berasuk Nabi. Kalau begitu kita puasa sunat sehari kini. Letak dari bapak begitu. Dari ibu-ibu. Ya. Pulang ke rumah apa-apa, anda ada dimasak di ibu-ibu. Mungkin segala melayang enggak? Ya. Atau ibu. Ya. Manga saya udah aku je. Ya. Bali baris ndak ada, bali badak abi pulo. Jadi Nabi kuat tahan dalam kesulitan keluarga karena ketahanan jiwa beliau. Ali lebih parah lagi. Ali ini tidak ada akan dimakan hari musim dingin di Madinah. Madinah itu kalau musim dinginnya luar biasa. Kemarin 8 derajat suhunya. Kemudian beliau keliling-keliling sampai hanya bisa memberikan 1 bakul kurma dari bekerja di kebun kurma Yahudi. Tetapi ketika beliau berjalan pulang, dalam kedinginannya ketemu pula orang miskin yang minta-minta. Diagih lo separuh dibawa pulang. Dalam kemiskinan tetap bisa berbagi. Ya, semoga kita punya ketahanan begitu, Bapak dan Ibu. Karena banyaknya berantakan rumah tangga di Asia Pasifik, itu paling tinggi perceraiannya di Indonesia. Ya, kita karena banyak kawan-kawan di pengadilan, itu 60% sekarang cerai gugat. Banyak istri yang minta cerai daripada suami yang mau menceraikan. Adalah Bapak Ibu yang minta cerai juga. Ya. Ya Bapak Ibu, milikilah ketahanan. Ya, kalau dengan agama insya-Allah dunia ini tidak akan jadi masalah. Jadikanlah kekurangan sebagai ladang ibadah. Jadikanlah kelebihan sebagai ladang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita ingin calon pemimpin yang lebih tinggi, pemimpin umat,
Ada 2 syaratnya di surat Al-Baqarah ayat 247. Apa itu? Pertama, bastatan minal ilmi wal jasad. Kalau kita semangat untuk pemimpin yang lebih tinggi dalam hidup masyarakat kita, memimpin umat, berilmu dan fisik yang sehat. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita global. Karena kata Nabi, 2 nikmat yang kadang manusia lalai. Nikmatani maghbunun katsiran minan nas. Nikmatus siha wal farag. Ada 2 nikmat yang banyak manusia terlena. Pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu. Waktu luang. Banyak orang ketika sehat lalai-lalai ke masjid. Ketika sehat malai-malai mengaji, malai beribadah. Kalau lah sakit, lah banyak unde ala kala baru takana di baa kapai subuh mubah badan kurang sehat kuah. Ketika sehat ndak lupai. Ya. Jadi nikmat sehat. Yang kedua, banyak kita yang terlena dengan waktu. Seolah-olah waktu masih banyak untuk awak. Rupanya waktu kadang-kadang tidak untuk kita lagi. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Waktu itu kami pergilirkan untuk umat manusia. Ya oleh bisa jo kita ke depan subuh mubarakah tidak tahu kita. Karena waktu itu Allah yang menentukan. Bara sehatnya suami BCL, itu ibu BCL. Bunga Cinta Lestari. Ya, sampai ototnya nyurus, bara tegang otot kok. Sampai olahraga teratur, makan teratur. Ya, piti banyak, bini cantik, awak terkenal bintang filem. Tapi akhirnya barangkek jo. Usia 40 anak kurang dia nyom, dah dolai. Ya, dari waktu yang telah habis untuknya. Untung kita masih diberi waktu. Wal asri itu kata Imam Ghazali baca sering-sering. Demi waktu Bapak dan Ibu, ya. Jadi semoga kita bisa memanfaatkan kesehatan dan memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Itulah orang yang bisa memimpin diri dengan baik. Kalau kita ingin kepemimpinan yang diidolakan, ya, ada 4 yang harus kita punya. Pertama, amanah. Yang kedua, adil. Yang ketiga, taat pada Allah dan Rasul. Yang keempat, berpegang kepada kitab dan sunnah. Di mana referensinya Pak Ustadz? Lihat surah An-Nisa 58-59. Kalau kita ingin diidolakan, dikanang-kanang, biarlah barangkali kita sudah di alam barzah, tapi tetap ditulis oleh tinta emas sejarah. Tetap nama kita disebut-sebut. Orang-orang tua kita dulu yang bagus-bagus kan disebut-sebut sampai kini. Sia yang pertama dulu menagak masjid raya ko. Sia dulu yang membangun masyarakat kita. Orang-orang tua kita yang memimpin nagari dulu tak sabut-sabut jo sampai kini. Kenapa? Karena mereka lekat di hati masyarakat dan umat. Karena amanahnya, karena adilnya, karena taat pada Allah dan Rasul. Bapak Ibu, siapa pemimpin paling muda di dunia Islam yang bisa mengalahkan Romawi Eropa itu? Ya, yang bisa menaklukkan benteng Konstantinopel yang sekarang bernama di Turki itu apa namanya? Istanbul, Turki. Itu ternyata yang memimpinnya anak muda umur 21 tahun. Siapa namanya? Muhammad Al-Fatih. Ya, apa kehebatannya dari muda kok bisa menaklukkan Eropa, menjebol benteng Konstantinopel yang ratusan tahun tidak bisa dikalahkan? Pertama, Bapak Ibu, dia sangat menjaga solatnya, sangat menjaga. Jadi kalau kepemimpinan itu sama dengan imam dalam solat. Ya, bayangkan Bapak Ibu ketika terutama solat malam. Solat tahajud dan witir. Lihat Bapak Ibu yang solat tahajud tadi malam, yang solat takajud durian jatuh jago. Ya,
Sehingga Imam Al-Fatih ini ketika masuk Konstantinopel hari Jumat waktu itu, beliau katakan, berdirilah wahai ratusan ribu pasukanku. Beliau tanya, siapa yang pernah meninggalkan solat anda ini? Semuanya tetap berdiri. Berarti bayangkan, beliau memilih orang-orang solat. Jadi kalau ingin berteman, ingin berkumpul, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, soleha, yang solat. Kalau ndak kacau bawa, orang azan diajaknya main WA atau main WA, main WA. Mota aja tarui. Alal solah, tarui sajalah, alal falah, bikoselah. Apalagi lepas tu kalau azan kini di rumah selah. Senang nama aku mah. Iko nak tunggu-tunggu saya dulu suruh di rumah. Ya. Ada orang protes. Biasa di rumah saya ndak kepai juga mensajid tapi protes loh. Ya. Jadi solat. Bayangkan ratusan ribu yang beliau bawa, kalau ndak solat dipecat. Ya. Jadi kalau ndak solat kawan awak kecen bawa keluar dari grup kalau ndak solat ya. Ndak kawan. Ya. Di rumah kita kalau ndak solat kita berbahaya. Ya. Kemudian kata beliau, siapa yang tidak pernah meninggalkan solat sunat duduk, separuh orang tetap berdiri. Jadi sekitar 50 ribu pasukan beliau Al-Fatih ini solat sunat setiap hari. 50 ribu orang solat sunat, berapa hebatnya. Yang terbaik berhak jadi khatib Jumat dan imam di Konstantinopel yang kita taklukkan. Saya tanya lagi, hebat-hebat kita semua, siapa yang tidak pernah meninggalkan solat berjamaah? Akhirnya duduklah 3/4, tinggal 1/4 sekitar 20 ribu orang. Orang Suayan lain 25 ribu orang kok. Kalau solat berjamaah sadonya bisa jadi calon lahir kepemimpinan besar. Kemudian beliau tanya terakhir, siapa yang paling baik di antara kita solatnya? Siapa yang tidak pernah tinggal solat tahajud dan witir malam hari? Akhirnya ratusan ribu orang tu duduk semua kecuali beliau yang berdiri. Bayangkan pemimpin terhebat kata Nabi ketika beliau menggali parit di Madinah, ada batu gadang dipacahan dek Nabi je sahabat, umat saya akan mengalahkan Persia seperti belahnya batu ini kata Nabi. Kemudian umatku akan mengalahkan Romawi yang besar itu oleh seorang pemuda pemimpin Islam terbaik dengan pasukan terbaiknya. Siapakah itu? Itulah 8 abad kemudian Muhammad Al-Fatih, anak muda, pasukan terbaiknya selalu solat, pasukan terbaiknya selalu dekat dengan ulama. Syarat yang kedua, dekatlah dengan ulama. Pemimpin kini lain dekat je ulama atau memfitnah ulama sekerajo atau mempakudo ulama atau minta fatwa nang kalama DEC. Tangga-tangga saruang gaek kodinya. Bapak Ibu, rahimakumullah. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau jadi pejabat aja mengaraja-raja ustaz sekeraja mencemeh-cemeh ulama, hormatilah ulama. Tahukah Bapak Ibu hebatnya Harun Ar-Rasyid? Kekuasaannya Asia, Afrika sampai Eropa. Tapi Harun Ar-Rasyid dari Damaskus bolak-balik ke Madinah untuk duduk di majlis Imam Malik. Imam Malik diundang ke istana, tidak mau. Maka Ustaz tidak mau dekat juga dengan Pak Wali Kota Mayildi dan lain-lain. Karena sebaiknya ulama tetaplah di masjid, di musola. Kalau ada yang mengundang, kalau tidak penting jangan ikut. Ulama harus didatangi. Ilmu didatangi. Kini bersyukurlah ilmu datang ke kita. Seharusnya kita yang tolabul ilmi, kita yang mendatangi pailah kacanduang, pailah kama kalamposi, pailah ke Kota Panjang, kita yang pergi. Alhamdulillah anak-anak cucu Bapak Ibu lah diutus pergi sekolah, pergi kuliah. Itulah yang akan menjadi calon ulama. Semoga lahir di sini juga pondok pesantren, lembaga-lembaga tahfiz untuk bisa berkegiatan anak-anak dan cucu kita yang telah menuntut ilmu. Amin ya rabbal. Jadi begitu hebatnya Muhammad Al-Fatih. Pertama, selalu menjaga solatnya sampai solat malam. Yang kedua, sangat menghormati ulama yang dia bawa kemana-mana. Dia minta fatwanya, dia minta nasihatnya. Karena ulama itu, hati-hati Bapak Ibu, ulama itu paling takut kepada Allah. Ulama itu paling kenal dengan Allah, paling kenal dengan alam semesta dan segala isinya. Bapak Ibu, yang terakhir, kalau kita ingin sukses
dalam berkarir dalam hidup kita ada 4 staff kita harus punya. Apa itu karakter staff? S-nya sidik, T-nya tablik, A-nya amanah, F-nya fatonah. Itulah Nabi yang 1500 tahun yang lalu sampai sekarang semakin populer. Kenapa? Eropa sekarang semakin populer Nabi, semakin dihormati, semakin dipuji pemimpin Eropa. Pemimpin Jepang, Asia, bahkan Cina pun sudah banyak yang mengakui kepemimpinan Rasulullah. Orang Korea sudah banyak mencontoh Nabi. Bahkan orang-orang Barat hari ini selalu menggali kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita ingin sukses seperti Nabi, syaratnya ada staf: sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Dan Nabi memimpin itu bisa mengkader orang terbaik di bawahnya. Kegagalan kepemimpinan kita, mana kadernya? SBY siapa kadernya? Umumnya menteri-menteri SBY masuk penjara, kecuali anaknya. Kemudian Mega siapa kadernya? Kemudian Pak Harto siapa kadernya? Kalau kepemimpinan Rasulullah, beliau mengkader 4 sahabat terbaik untuk 4 kali kepemimpinan. Siapa itu? Yang pertama Abu Bakar Siddiq untuk peralihan 2 tahun saja. Kemudian Umar bin Khattab 12 tahun. Ditambah lagi Utsman hampir 8 tahun sampai 10 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Tidak pun Bapak Ibu kita sudah tua, ambolah tua Pak Ustaz, amaklah tua, bapaklah tua. Kaderlah orang-orang muda sekeliling kita dengan staf sidik, tablik, amanah, fatonah. Karena susahnya hilangnya macam-macam maksiat, korupsi, kolusi segala, karena diajar dek nan tua karena muda. Ya enggak Bapak Ibu? Anak-anak kita nan di stan STPDN segala tu hebat sekolahnya, santiang-santiang. Ketika masuk karajo diajarkanlah cara nindak elok. Akhirnya rusak pula generasi kita. Salah-salah anak muda, kadang-kadang salah pula orang tua dalam cara mentransfer pengalaman dan ilmu karakter kepada yang muda. Semoga ini ladang bagi kita untuk sama-sama muhasabah diri, ya, bahwa kita semuanya punya tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab kepemimpinan, ya, kita masuk surga jadi nanti terhambat oleh orang yang kita pimpin. Karena ada dalam hadis, seorang ayah ibu mau masuk surga dihambat oleh seekor hewan yang bentuk babi, maka tidak jadi. Jangan masuk Bapak Ibu. Kamu siapa? Saya anakmu. Sebegini di akhirat, di pada mahsyar, karena kamu tidak membina, mendidik, memimpin saya waktu saya jadi anakmu di dunia dulu. Ya, semoga Bapak Ibu kita belajar dari ini. Ini yang dapat Ustaz sampaikan. Siapa Bapak Ibu yang paling jauh rumahnya dari Masjid Raya? Nanti sorry ada. Nggak ada. Teraguang. Nampak paling jauh apa? Ada kan saruang untuk nampak paling jauh? Dalam Pak. 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 Tapi Leo ke kau ni di Suayan ya. Tolong Pak. Pak itu saruang Pak, tolong Pak. Saruang jelai Pak. Itu belakang ayah. Lupa udah. Ya, lambe mendaftar. Pak. Makasih Pak. Semoga berkah. Banyak maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insyaallah berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.